In progress. Ya, itu modulnya ada di apa di share di grup di chat. Nah, silakan teman-teman ada yang nge-share di grup juga kalau nggak salah ya. Mungkin ada yang nggak join kuliah hari ini bisa ikut download begitu. Baik, eh, di sini pemodelan steelwork itu ada salah satu extension untuk memodelkan struktur baja. Ya, di sini sudah tentunya standar-standarnya juga sudah standar industri. Baja-baja profilnya memang sudah ngambil library dari eh, library industri itu. Nanti kira-kira kita akan eh, model hasil akhirnya akan modeling seperti ini. So bagaimana cara membuat eh, memotong otomatis ngetrim begitu ya, tanpa harus dipotong manual. Nanti setelah ini kita juga akan belajar mount. Mount kita akan coba pelajari, lalu belajar ngelisnya. Nah, ini kita kejar dalam waktu sekitar 2 jam ini ya. Syukur-syukur kalau bisa kurang. Oke. Silakan nomor satu dulu. Eh, Single stripe profile. Nah, pertama persiapkan untuk eh, toolbarnya ya. Kemarin kita harusnya masih aktif ya, teman-teman. Di sini kita buka tools yang eh, Steelwork. Nah, nanti library-nya otomatis akan muncul seperti itu. Ada yang C-section, ya, ada penampang C, penampang I, dan ini hijau semua. Jadi untuk library Steelwork ini cukup lengkap ya, yang bisa kita gunakan. Jadi nanti eh, dan library ini tuh sudah ada informasinya tentunya. Jadi setiap objek yang kita buat sudah eh, berisi atribut-atribut yang terstandar. Gitu. Oke, kita buat stride profile dulu. Kita ikutin di PDF ya. Di PDF kita pilih yang T-section. Ya. Pilih T-section, nah yang ini. Kemudian pilih library yang metric USA ISC. MT USA ISC. Ya, nanti tentunya kalau kita lihat di situ eh, ada preview mengenai bentuk penampangnya. Jadi kalau teman-teman berubah, ini akan ukurannya berubah-ubah sesuai dengan eh, propertinya. Ya. Kalau misalnya yang L, nah penampangnya berubah L. Yang I, nah ini I seperti itu. Nah, ya kita klik di sini. Setelah dipilih, kita klik aja. Klik. Nah, di sini kita tentukan dulu arah ya. Tentukan dulu arah. Mau ke atas kita gambarnya nanti. Ya. Atau horizontal. Horizontal ke X atau horizontal ke Y. Ya. Nah, kita pilih dulu ke atas ya. Tentukan dulu arahnya. Lalu klik. Nah, baru nanti eh, kita tentukan arah rotasi.
Sorry, maaf. Mati lampu ya. Eh, Nanti coba saya lihat deh untuk recordnya apakah nanti kepotong apa enggak. Mudah-mudahan enggak ya. Saya share screen dulu. Oke, mungkin saya ulangi aja ya biar enak ininya. Jadi tadi ini mati lampu sebentar, so wifi-nya lost. Ini saya masih pakai apa namanya? Pakai dari HP gitu ya. Pakai dari HP dulu. Oke. Nah, sampai sini ya. Kemudian kita klik dulu, ulangin. Kita eh, klik dulu di sini. Ya, kemudian arah eh, Z. Nah, lalu di sini pilih 90 atau 270. Ya, mungkin seperti ini misalnya. Nah, lalu tingginya. Nah, di sini kita ada eh, beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya. Beberapa hal yang bisa kita lakukan. Eh, kita bisa pilih eh, type-nya. Ya, di sini ada beberapa type. Bentar. Misalnya chamfered. Ya. Jadi kalau misalnya dia ujung-ujungnya mau miring, kita eh, tentukan miringnya kemana. Nah, cuma mungkin di sini chamfernya nggak usah pakai dulu aja ya. Ini saya skip dulu. Lalu type-nya, ini ada beberapa type yang bisa kita pilih sebetulnya. Ya, ada seperti kita waktu memilih piping kemarin ya. Nah, teman-teman bisa lihat namanya tuh di bagian bawah ini. Ya, kita pilih menurut modul, kita pilih yang E-section ya. E-section itu, sorry ini skip dulu. Pilihnya ASTM HUFE sebentar. Dia minta profilnya H ya. E-section ya, E-section HUSE ASTM A6. Nah, yang ini. Nah, kita bisa pilih di sini ada beberapa tipe. Eh, yang HHP 200 eh, X 5x53 ya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa pilih sembarang dulu ya. Kita pilih sembarang aja, nggak usah terlalu ikut modul. Eh, yang penting teman-teman ngerti cara memilih library-nya ya, cara nyari library seperti apa. Kita pilih yang paling kecil aja, ya diklik aja, kemudian eh, tarik ke atas, kita ketik 1M. 1M, enter. Kita sudah buat profilnya seperti ini. Ya. Nanti untuk yang eh, chamfered profile di akhir, di ujung-ujungnya, kita bahas di scene berikutnya aja ya. Kita bahas di scene berikutnya aja. Ya, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya ini tuh sebetulnya adalah kalau kita lihat di entity info, ini tuh objek yang mungkin bisa kita lihat di apa namanya di dynamic komponen, sorry, di mana? Eh, Coba kita lihat, kita bikin komponen dulu ya, biar kelihatan gampang. Ya, jadi memang karena ini extension ya, atributnya disembunyiin ya, nggak bisa langsung kelihatan gitu. Ya, itu nanti bisa bisa ditarik
sama listol. Nah, kalau kita coba label objek ini, ya, tentunya nggak akan keluar apa-apa karena memang atributnya nggak di nggak dikeluarin sama ini. Oke, kita lanjutkan aja ke scene 2. Klik scene 2. Oke, kayaknya ini salah ya. Sorry. Penampangnya. Nah, kalau mau rubah jenis penampangnya, kita bisa gunakan ada yang namanya edit and rotate ya. Jadi ini bisa diklik dulu aja, yang mana yang kita edit. Nah, kita bisa pilih di sini change standard ya, change standard. Mau ukurannya mau diperbesar atau diperkecil. Mungkin kita sesuaikan aja. HHP 200x53. Agak sulit ya kalau nah, seperti itu. Oke, kita langsung dulu aja ke nanti kita akan sesuaikan. Oke, nah eh, kemudian kita dari model yang sudah ada ini kita tambahkan profil baru. So kita, kita klik di sini. Pastikan ini masuk ke Steelwork dulu ya. Masih e-section, gunakan yang STM A6. Ya. Oke. Nah, kalau kita klik di sisi ini, maka penampangnya akan seperti itu. So, kalau kita mau ya, kalau kita mau rotate, ya kita harus cari yang eh, sebentar. Ini ada shift for backside profile. Coba kita cek dulu. Mungkin kita eh, bikin dulu aja di sini. Yang penting arahnya sama dulu ya. Diklik dulu aja. Nah, ini ada kita bisa tambahkan lagi pilih lagi profilnya. Lalu rotasinya di sini. Kemudian mungkin kalau kita mungkin klik di sini aja ya. So, kalau mau putar-putar penampangnya eh, pakai yang ini, sorry, pakai yang eh, mana tadi? Satu N. Coba saya undo dulu. Ini saya undo dulu ya teman-teman. Ini kayaknya dari awal kita udah salah. Harusnya ini bisa diputar ya. Ini bisa diputar. Ada shortcutnya sebetulnya.
Bikin Semarang dulu deh. Kemudian di sini eh, pilih 150. 150 milimeter. Ya, kira-kira begitu. So, benda yang ini tuh hanya untuk menunjukkan aja referensi yang benar itu seperti apa. Nah, ini karena memang dari awalnya juga udah salah ya. Udah awalnya udah salah. Eh, Kalau kita mau move, sebetulnya bisa di move pakai ini. Nah, lihat yang ada translasinya. Lalu diklik aja dulu. Kemudian ini bisa kita move ke sana. Nah, misalnya, ya. Di sini memang kesulitannya teman-teman, karena banyak banget library di Steelwork ini, nggak seperti di Pipe. Di Pipe itu kan yang terbuka cuma beberapa ya, nggak banyak. So, kalau kita cari di modul dengan di library ininya, eh, di library-nya itu gampang gitu. Sedangkan kalau di Steelwork, itu kalau kita aktifkan eh, Steelwork-nya, sebentar, saya mau ganti koneksi dulu ya, karena ini sudah hidup listriknya. Oke. Karena dia banyak, agak sulit ininya, apa, mencari library yang pas gitu. Jadi untuk awal ini nggak apa-apa, kita kita belajar dulu aja cara cara menggunakannya. Nanti mungkin kita akan ulangi dengan versi yang lebih akurat. Oke, sekarang kita eh, tadi kan sudah yang pertama kita sudah buat itu ya, buat bagaimana cara membuat baja yang lurus, kemudian bagaimana cara menambahkan menempelkan satu baja ke baja yang lain. Kita modeling baja eh, menggunakan baja existing gitu ya sebagai referensi. Nah, sekarang kita akan coba pelajari bagaimana cara membuat baja yang ujungnya miring. Oke, aktifkan steelwork-nya, lalu pilih yang eh, HUSE ASTM ya, masih sama. Nah, ini ada referensinya. Nah, ini kita klik dulu di sini. Lalu tentukan arahnya ke atas. Nah, kemudian orientasinya kita samakan ya. Kita pilih yang 90 atau 270 bebas. Karena sama ya, 90 sama 270 itu sama. Ya. Nah, sebelum kita eh, naikkan, nah ini ujung ini itu ada start, ini adalah end ya, start dan end. Jadi kita bisa miringkan startnya aja, miringkan end-nya aja, atau miringkan start dan end-nya, ya, awal dan akhirnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, kalau kita hover, ini ada tulisannya chamfered start ya, sedangkan ini chamfered end. Ya, jadi kalau kita mau miringkan yang startnya, ini diklik ya, diklik, kemudian ditentukan rotasi penampangnya mau ke arah mana. Nah, karena kita mau ke arah Y, cari yang sumbu Y, ya, diklik aja dulu. Nah, nanti kita bisa eh, cari berapa. Nah, kalau di modul itu orientasinya 45, 45. Atau ketik di sini, ya, 45 gitu, boleh. Nah, ini baru yang startnya. Ya. Kemudian untuk N-nya, ya, untuk N-nya nanti, mungkin kita taruh sini dulu. Oke, ini untuk N-nya yang ini ya, N, sama arahnya ke sana. Nah, ini juga 45.
lalu diklik. Nah, jadi kita sudah punya bentuknya seperti itu. Ya, oke, lanjut. Yang keempat, bagaimana cara membuat menempelkan profil yang miring di sebuah existing profile ya, di sini. Oke, jadi kita klik dulu di sini ya. Cari aja dulu. Jadi yang penting ter-highlight penampangnya. Kita mau ini kalau kita lihat di bagian atas ini penampangnya ter-highlight, terpilih gitu seolah-olah. Nah, teman-teman nggak mesti terlalu presisi. Yang penting selama dia ter-highlight, ini bisa diklik aja ya. Biar dia ngunci dulu. Ya, setelah ngunci, baru di sini bisa apa tentukan titiknya. Tapi sebelum kita klik pilih titik mau di mana, ini bisa kita putar dulu karena ini arahnya masih masih salah ya. Arahnya masih salah. So kita pilih yang rotation ya di sini misalnya. Nah, nah ini sudah pas. Kemudian untuk ini coba teman-teman bisa klik di orientasi. Kalau orientasi ini untuk merubah ya arah apa arah dari penampangnya. Kita bisa switch antara 0 atau 90 derajat seperti ini. Nah, untuk ini saya skip dulu. Kita klik dulu di bagian tengah ya, diklik dulu. Nah, nanti kita bisa menentukan ininya. Nah, supaya untuk merubah penampang, teman-teman bisa klik yang di sini, ya cari penampang yang kira-kira match ya. Jadi eh, ini kalau kita lihat pilihannya adalah ya seperti ini dulu aja, nggak masalah. Klik. Nah, kemudian di sini ada karena dia miring juga ya. Kalau ini kan masih lurus, so kita harus startnya harus kita miringkan dulu. Ini ada profil N. Nah, ini bisa kita miringkan seperti ini. Klik. Nah, so kita bisa teruskan. Ya. Jadi ini start, ini end. Nah, mungkin bisa kita sesuaikan lagi aja. Oke. Nah, di sini eh, untuk ukurannya nggak ditentukan ya. Ada nggak ukurannya? Kayaknya nggak ditentukan. So, kita bebas saja dulu. Mungkin kita tempel aja dulu di sini. Ya, ditempelkan di sini. Kemudian kalau sudah oke, klik. Ya, seperti itu. Oke, lanjut yang kelima. Chamfer profile, fixed angle. Ya, oke. eh, kita pilih dulu penampangnya ya, di mana kita ingin membuat startnya. Eh, bisa pilih ini, bisa pilih ini. Tapi untuk di modul kita diminta untuk pilih yang ini. Nah ini diklik dulu aja, terserah nggak mesti harus di sini gitu ya. Yang penting terhighlight dulu aja. Diklik ya. Nah nanti kita bisa tempatkan nih. Nah, dia sudah disediain pin-pinnya mau di tengah atau mau di ujung-ujungnya gitu.
Ya, kita pilih yang eh, kita pilih yang tengah. Sorry, ini apa nih? Nah, oke. Untuk orientation itu nggak ada perubahan. Lalu untuk tipe standarnya eh, kita pilih kita pilih yang inherit, sorry, inherit properties. Cek sebentar ya. Eh, Diklik dulu aja. Ya, di sini kita tinggal lanjutkan aja. So, kalau mau dibikin, ntarnya agak tulis 45 ya, 45 derajat bisa. Ya, sorry, bukan 45 derajat. Kita pilih yang eh, minus 45 kalau di modul, minus 45. So, should be here. Ya, nah kayak gini. Tulis 400 milimeter. Kita ulangin ya. Jadi, eh, ambil steelwork-nya, pilih dulu, lalu klik di sini. Kemudian awalnya kita pilih yang ini, lalu pilih minus 45. Sorry, minus 45 di sini. Nah, ini. Lalu ketik 400 milimeter. Iya, agak agak sulit. Itu karena terlalu banyak parameter ya. Ini sebenarnya saya sudah sempat sampaikan ke developernya ya. Tapi entah kenapa mereka tuh kayak nggak ada ide lagi gitu caranya. Gimana caranya untuk supaya gampang memilih profil gitu. Karena memang standar industri itu di untuk baja itu cukup banyak sih, lebih banyak daripada yang piping. So, sebenarnya yang penting teman-teman terbiasa menggunakan pin-pin yang ada di steelbook itu tadi, ya. Ada yang chamfered end, chamfered start. Eh, Iya, nanti kita akan lebih gampang kalau pakai beam ya. Ya, gitu. So, mungkin untuk yang steelwork ini, ya, teman-teman mungkin nggak usah terlalu diikutin, ya. Biar biar silakan kalau ada yang mau lebih ke dieksplorasi, karena nanti kita akan eh, pakai akan menggunakan tools BIM ya, menggunakan Archicad untuk struktur ini. Nah, ini hanya untuk menunjukkan buat teman-teman yang susah move on dari SketchUp, sebetulnya teman-teman bisa bisa memodelkan struktur baja ini menggunakan extension Triscan ini. Karena nggak afdal ya rasanya kalau kita eh, membahas Triscan kalau nggak ngebahas apa namanya steelwork ini.
Oke. Nah, itu aja dulu ya. Sepertinya yang nomor 6 juga kita bahas nanti aja. So, silakan. Tentunya ini berbeda sekali. Ini yang terakhir sih. Ini yang terakhir ini belum kita buat. Eh, jadi sebenarnya yang terakhir tuh kita diminta untuk eh, coba, ya, diminta untuk membuat profil yang ini dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini. Ya, ya. Jadi eh, klik di sini seperti biasa, lalu pilih dulu presentasinya. Nah, kemudian karena dia miring ke atas ya, so kita harus chamfer dulu, lalu pilih yang bagian ya untuk ukuran baja. Sebenarnya waktu kita hover itu tuh ada ininya nih ya, contoh misalnya milih type gitu ya. Nah, memang ukuran baja nggak bisa sembarangan, udah standar ya. Ya, teman-teman lihat di bagian bawah ini sudah ada ukurannya. Jadi nggak bisa dibikin apa ya istilahnya, dibikin sesuka hati gitu. Ya, karena memang ini sudah ngambil dari standar-standar di industri gitu. So, kita ada dua hal yang perlu kita kuasai ya di sini. Yang pertama, bagaimana pola dari horizontal dan vertikalnya, ya, varian-variannya ini. Lalu yang kedua, bagaimana cara untuk memahami mengambil pin, ya, mengambil pin di ininya, apa di setiap kita menggambar. Nah, kita mau putar ke atas. Nah, ini ada di sisi sini, ada di sisi sini, ada di sisi sini. Ya, kalau kita di sisi sini, ya, maka eh, yang menjadi sumbunya itu adalah yang ini. Nah, jadi yang fix itu yang bagian atas, ya. Jadi kalau kita kliknya yang atas, rotasinya, itu dia bagian atas itu fix, bagian bawahnya akan memanjang. Ini saya skip dulu. Ini kalau saya ambil rotasinya itu di tengah, nah bagian tengahnya yang fix. Bagian ujung-ujungnya itu nanti jadi variabel. Nah, saya pingin bagian yang mana yang fix? Bagian yang bawah. So, kalau kita pingin bagian bawah yang fix, ya tentunya kita harus klik di bagian sini. Nah, ini akan bagian bawahnya akan fix, yang bagian atasnya akan menyesuaikan. Oke. Eh, Seperti biasa ini juga 45 ya. Kita ketik -45 ya di situ ya. -45. Enter. Sorry. Nah, kemudian untuk untuk dia ini eh, untuk dia menyesuaikan dengan ujungnya ya, kita tekan shift tahan, kemudian klik di sini. Sorry, ini diklik ini chamfer start, chamfer end. Untuk end-nya eh, klik seperti ini.
Ya, kemudian kita tekan shift, shift tahan, kemudian arahin ke sini. Nah, ini harusnya harusnya kepotong ya, otomatis kepotong. Coba kita ulangin lagi ya, teman. Sulit sekali memang untuk satu ini. So, mungkin kita nggak usah terlalu banyak buang waktu di sini ya. Eh, Biar teman-teman nanti coba sendiri. Siapa tahu ada yang bisa lebih ini. Nah, jadi sebetulnya kalau untuk memotong otomatis ya, yang bagian akhirnya, ini sebenarnya kita bisa pilih ya di end-nya. Ya. Atau kalau kita nggak mau repot-repot, tekan shift tahan. Nah, kalau kita tekan shift tahan, maka dia akan mengikuti orientasi dari surface eh, yang kita pilih. Ya. Kalau kalau saya di sini, maka dia berhentinya itu ada previewnya ya seperti itu. Nah, tapi kalau saya pilih di sini, nanti ada kelihatan juga previewnya. Nah, ini diklik aja. Dia bentuknya seperti itu. Ya, kalau teman-teman mau eh, nempelnya ke sini, tentunya kita gunakan sudut yang lebih kecil ya, sudut yang lebih kecil. So, misalnya di sini, nah eh, bisa kita tekan shift tahan sebenarnya waktu kita di awal, tekan shift tahan, arahkan ke sini. Nah, di situ ada pin ya, ada pin merah di situ. Nah, ini kita arahkan di sini seperti itu. Nanti untuk yang steelbook ini teman-teman coba tak ketik sendiri ya. Minimal satu bikin profil lurus, yang kedua bikin profil chamfer, yang ketiga bikin profil chamfer yang otomatis. Ya, kalau chamfer manual tuh kayak tadi ya, kita tentukan berapa sudutnya. Tapi kalau chamfer otomatis itu pakai shift tahan gitu. Mungkin biar enak dicoba dulu aja. Mungkin saya kasih waktu 5 menit buat teman-teman tes dulu. Ya, saya lagi ini mungkin nggak terlalu apa nggak terlalu mungkin buat sebagian nggak terlalu kepake ya, tapi mungkin buat teman-teman di sipil siapa tahu nanti ketika ada tugas eh, untuk menggambar struktur karena nanti ini kalau nggak salah ini bisa dilempar ke software lain sih, software lain. Ya nanti kita akan bahas di lain kesempatan lah gitu. Ya, oke mungkin kita eh, istirahat dulu sambil teman-teman coba mulai lagi jam 20:07. Silahkan. Kalau ada pertanyaan mungkin sambil saya baca pertanyaan. Ya, mungkin saya biar apa ikut kerekam. Ya. So, memang ini nggak bisa sekali pakai langsung lancar ya. Perlu ada sedikit latihan, ya, learning by doing. Nah, yang penting itu adalah manajemen modelnya memang sudah teratur. Ini kalau kita lihat di sini ini masih nggak punya tag. Kita belum belum kasih dia tag. Hanya sebatas visual. Ya di sini hanya sebatas visual aja. Ya, so kita perlu membuat tag khusus di sini. Ya, kita buat ini apa ini? Nah, tag khusus eh, yang namanya struktur. Nah, mungkin di sini ada ya, sudah kalau kita cek di sini, ini sudah ada beberapa tag yang sudah tergenerate. Nah, tapi ini sebenarnya untuk ini apa? Untuk keperluan self-paced training ini. Nah, yang eh, yang mungkin tergenerate otomatis itu adalah yang 3S konseptual dan 3S centerline untuk apa geometrinya. So eh, sebenarnya ini terdiri dari dua objek ya. Ini kalau kita coba masuk ke dalam ya, ini ada dua bagian. Coba saya hide dulu ya. Ini ada bagian yang ini sudah direkam ya.
Oke. Ada bagian geometrinya, lalu ada bagian center line. Nah, ya. Nah, ini bisa kita coba on off-kan di sini. Apa sih gunanya center line? Nah, center line ini nanti digunakan ketika kita ingin melempar modelnya ke apa software lain seperti Tekla ya, atau SAP 2000 atau ETABS. Nah, maka nanti yang diekspor itu dia akan mengambil bagian center line-nya aja. Dan ini yang akan kita bahas di lain kesempatan ya, teman. Gitu. Nah, kalau kita ingin ini kan untuk ini memang dibuat dari sananya ya. Ini sebaiknya jangan dihapus teman, biarkan saja kalau kita memang bekerja dengan Triskank, ini dibiarkan saja, tapi kita bikin lagi satu di sini yang namanya eh, mungkin struktur ya, struktur baja. Nah, semuanya semua modelnya kita masukkan ke eh, struktur baja di sini. Sorry, ini saya lupa lagi. Oh, ini bisa nih. Kadang bisa, kadang enggak ya. So, kita bisa on off kan di sini ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu aja untuk Steelwork-nya. Sini ada Steelwork Advance, teman-teman. Eh, saya sudah share ya untuk modulnya. Nah, sebenarnya apa yang akan dipelajari di modul ini itu sudah kita coba utak-atik tadi ya. Oke, silakan dibuka untuk PDF yang Steelwork Advance. Nah, kita akan coba ubah ya, parameter yang ada di sini, baik itu dari sisi geometri ataupun dari sisi library. Ya. Klik dulu bagian ini, ada Triskank Edit and Rotate. Jadi teman-teman jangan kalau misalnya memang modelingnya pakai Triskank, ya, ini juga sama ya, ada tagnya juga ada konseptual dan center line. Ya. Kalau memang modelingnya pakai Triskank, ini jangan dirubah manual seperti ini. Itu akan menghilangkan hubungan antar geometrinya. Ya, misalnya, ini saya putar pakai move, seperti itu. Jadi, lebih baik gunakan eh, fitur yang ini, Triskank Edit and Rotate. Nah, nanti dia akan, eh, kita bisa filter, mana aja sih objek-objek apa saja yang dipengaruhi oleh edit ini. So, misalnya di sini kita pilih yang pipe and channel, dan steelwork ini aktif, maunya nggak aktif. Nah, maka kalau kita hover, eh, dia akan muncul tuh translasi dan rotasinya. Nah, karena ini steelwork ya, ini steelwork. Coba kita nonaktifkan steelworknya. Sebentar, kok masih bisa. Nah, ini yang agak edit only selected types. Hmm, coba ya. Harusnya enggak ya. Harusnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau teman-teman mau perpanjang, ya, perpanjang eh, style yang ini, diklik dulu aja, diklik, ya, kemudian pilih yang X, biar nanti, oke, sebentar, ini gara-gara mungkin di saya adu dulu.
Oke. So kalau mau perpanjang ini mungkin jangan di sini, tapi dieditnya di sini. Gitu. Ya, nanti ini teman-teman silakan dicoba-coba aja bermain-main dengan semua parameter yang tersedia ya. Ya, contoh misalnya kita mau kita mau ini ke bawah, so mungkin awalnya kita harus putar dulu chamfer. Ya. Nanti ini kalau misalnya mau supaya dia ngikut end-nya, nah ini kita bisa arahkan aja ke sini atau di sini. Ini ada pinnya. Kita bisa klik di sini. Wait. Ya, ini kita putar, biarkan yang paling atas fixnya, dan diarahkan ke, ini harusnya bisa langsung. Nah, di sini ya, coba. Oke, ini kita klik. Nggak mau ya. Saya nggak ngerti kenapa nggak mau. Mungkin karena nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Misalnya kita bikin steelwork aja di sini. Ya, kemudian di sini juga sama. Oke, sekarang kita buat aja dulu yang lurus. Ya, yang lurus dulu aja. Oke, sekarang kita coba rubah nih. Pakai edit, klik, kemudian pilih yang sisi sini. Hmm, nah, Lalu ini kita putar, arahkan ke sini. Ini mestinya bisa. Kenapa ya? Mungkin kita harus define dulu aja sudutnya. Nah, di sini diminta untuk kita arahkan ke. Jadi shift-nya nggak perlu ditahan sebetulnya. Nah, ini tinggal di hover aja. Itu kita bisa klik di sana. Oke, eh, kita lanjutkan dulu aja. Ya. Kita pilih dulu bagian sini. Ya. Jadi yang penting eh, pilih aja dulu. Mau di sini, mau di sini. Yang penting surface ini kepilih ya. Klik. Kemudian
ini ada tanda plus di sini. Bisa di sini, bisa di sini. Ya, kita klik aja yang bagian bawah ya. Klik, ya kita lihat ya. Di situ ada untuk ujungnya nanti akan ngikutin eh, penampang dari yang vertikal dan horizontal. Ya. Nah, kita arahkan ke titik yang ini. Jadi dia ini otomatis tergenerate ya. Jadi ini sebenarnya eh, perpotongan antara antara center. Jadi ini kan semua geometri punya center ya, punya punya garis tengahnya lah istilahnya. Nah, jadi eh, tanda tambah merah ini itu merupakan intersection dari center line. Nah, intersection ini membantu kita dalam pemodelan, yaitu otomatis membentuk ujung-ujung dari steel yang kita model. So, teman-teman klik di sini aja. Nah, ini otomatis ujungnya udah mengikuti ya, akan sudah terpotong. Di sini terpotong, kemudian ini juga sudah terpotong. Ya, dengan cara seperti ini, kalau kita hidupkan nih center line-nya, coba konsepnya kita hilangkan. Nah, ini sebenarnya terhubung ya, ini terhubung ke sana, gitu. Oke, sekarang kita mengedit koneksi, mengedit koneksi ya. Jadi ujung ini misalnya mau kita pindahkan, itu bisa ya, tentunya dengan menggunakan edit dan rotate. Ya. Nah, misalnya eh, kita ingin menaikkan profilnya di sini. Ini diklik dulu aja. Ya, jadi tinggal diklik dulu yang biru ini. Ya. Lalu misalnya kita naikkan 250, ketik 250 milimeter. Nah, jadi nanti dia akan ngikutin, ya, ujung-ujungnya akan terpotong mengikuti. Pak. Jadi nggak perlu manual lagi di ini. Dia akan ngikutin dari stylenya. Nah, makanya ini kalau kita angkat manual pakai move, nanti hubungannya akan hilang. So, hindari untuk move manual dengan tools dari SketchUp-nya. Misalnya lagi ya, kita coba sekarang pindahkan yang ini, yang klik di red axis-nya, ini kita bisa pindahkan 250. Nah, seperti itu. Ya. Oke, sekarang mengedit profil ya. Klik di sini, misalnya mau kita edit, diklik dulu aja. Lalu ini bisa kita rubah untuk standarnya. Ya, standar bisa kita klik di sini. Ini ada beberapa penampang yang bisa kita pilih. Nah, pilih yang S633 ya. Mungkin kita bisa sambil ngintip di bawah tuh. S6. Kayaknya ini agak beda di itu ya. Sebentar, ini kayaknya karena metrik ya. Di modul itu menggunakan inci. Ya, so nggak penting yang mana, yang penting teman-teman tahu ya cara cara merubah profilnya seperti apa. Jadi nggak perlu ngikutin banget di modul. Ya intinya itu bisa dirubah tanpa harus membuat ulang, gitu ya. Tinggal dipilih aja standarnya. Oke, ini kita klik lagi.
Sebenarnya ya. Ini saya sambil coba-coba lagi. eh saya lupa sebenarnya ini bisa ya buat kita kalau kita mau ngambil standar dari profil lain tuh bisa. Cuma saya lupa caranya. Nanti deh. Nanti kalau misalnya ingat saya coba ini ya review lagi. So kalau misalnya teman-teman mau samakan dengan profil yang ini gitu ya. Nah itu kita nggak perlu apa ya istilahnya cari satu-satu itu nggak perlu. Jadi ada caranya sebetulnya. Ya ada caranya. Nah sebenarnya bukan bukan dengan cara mengkliknya juga. Coba kalau kita klik, coba lagi ya, coba. Nanti coba nanya lagi ya. Kita ini dulu aja. Kita coba lagi parameter yang lain. Di sini ada rotation. Nah, maka dia akan terotasi itu. Ya, yang tadinya begini ya. Jadi begini. Ya, jadi kita nggak perlu manual ulang. Tinggal diklik aja rotasinya. Nah, seperti itu aja. Oke, nomor 5 kita edit notes. Ya, so kita pilih dulu misalnya yang profil yang ini ya, diklik dulu, kemudian arahkan ke nah yang ini. Ya, kemudian nanti dia akan mempertahankan, dia nggak akan ke kiri atau ke kanan ya, nggak akan ke kiri atau ke kanan selama kita bergerak. Ini dia selalu sejajar dengan ini. Ya, jadi kalau kita mau sampai sini, ini diklik dulu aja. Nah ini ada apa namanya? Diklik dulu di sini. Nah nanti dia langsung otomatis akan menyesuaikan. Ya, jadi kita bisa pindah-pindahkan dari satu persimpangan ke persimpangan yang lain sebenarnya. Nah, misalnya di sini, nanti otomatis penampangnya akan menyesuaikan. Oh, di sini misalnya, sorry. Oh ya, teman-teman coba-coba sendiri ya untuk ini. Oke, sekarang kita klik yang dark gray, kemudian pilih yang ini, lalu klik yang di sini. Wah, ininya lepas ya. Coba kita sesuaikan lagi.
Jadi mungkin jangan diklik di di profilnya, tapi di eh, penampangnya. Ya, kita coba lagi sekali klik. Ini kita klik notnya, kemudian klik di penampangnya. Jangan di profilnya, nanti dia nggak akan otomatis motong. Ya, silakan nanti teman-teman coba-coba dulu ya untuk hal ini. Ya, ya silakan. Mungkin saya kasih waktu 5 menit buat teman-teman coba mengedit-edit eh, profil yang ada di file ini menggunakan eh, edit dan rotate. Ya, jadi ingat untuk yang plus tadi eh, gunakan sebisa mungkin gunakan yang plus untuk memindah ujung dari setiap steelwork supaya dia otomatis ngetrim dimanapun kita tempatkan. Dan untuk penempatan jangan klik di profil tapi kliklah di penampang. Ya, jadi kesimpulannya itu. Silakan kita akan sambung di jam 20.35. Kita kita otak-atik dulu sedikit mengenai bolts ya. Di di sebelahnya channel ini ada untuk bolts. Eh, Teman-teman bisa playing around untuk perintahnya. Jadi sebenarnya ini ya menambahkan connection aja ya, detail. Ya, tinggal klik aja di mana mau pasang boltnya. Ada beberapa macam ya, ada assembly. Ini kalau kita klik assembly, ya ada beberapa library yang bisa dipilih di sini sebenarnya. Nah, dia lagi ngeload ya. Karena ini sebenarnya by cloud ya, by cloud. Nah, ini kemudian ada ukurannya ya, yang horizontal itu diameter dari boltnya. Lalu yang vertikal itu biasanya panjang boltnya. Ini bisa kelihatan ya. Coba. Nah, itu ya, untuk panjang boltnya bisa dipilih secara vertikal. Nah, untuk ukuran persisnya itu ada tulisannya hex bolt ASME ya. Tapi itu dalam inci. Mungkin kalau kita coba assembly din ya. Nah, kalau udah tinggal diklik seperti itu. Ini teman-teman nanti coba untuk tools yang lain. Ya, misalnya ini ya, di dicek-cek aja. Ya, jadi kadang-kadang kalau terlalu banyak itu bingung ya. Oke, ada pertanyaan, sebentar ya. Weld atau las ada juga, kayaknya enggak ya. Untuk Triscan ini enggak, belum ada fiturnya untuk itu. Lalu berikutnya, bisakah menambah plat sambung pada ujungnya? Jadi sebelum dibaut, diberi plat dulu, seperti pada sambungan jembatan rangka baja. Eh, Bisa sih sebenarnya, tapi mungkin kalau buat pelat, kita modelingnya menggunakan, bentar ya. Kalau pelat itu mungkin pakai rektangular ya. Coba kita klik aja dulu di sini.
Nah, paling yang penting tebalnya ini kalau pelat mungkin nggak usah terlalu tebal gitu ya. Coba, teman-teman utak-atik aja untuk profil-profil yang di sini ya. Bentar, ini salah, bukan yang ini. Eh, Teman-teman sebenarnya kayaknya nggak bisa ya. Untuk plat kayaknya nggak ada ini. Karena semuanya ini penampang ya untuk baja, penampang baja. So buat pelat ya teman-teman mungkin bisa manual aja menggunakan rectangle gitu. Ya, dibuat rectangle aja, ya nanti tinggal diatur sendiri aja untuk ukuran-ukurannya. Karena plat itu kan sebetulnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sulit lah untuk bikin bikin platnya. Cuma mungkin yang lain supaya dia sesuai dengan standar industrinya. Nah, ini jangan lupa dijadikan grup gitu ya. Aku nggak mau. Waduh, agak aneh. Nah, baru mau. Ya, untuk slab itu nggak ada di sini. Sayangnya nggak ada. Memang eh, untuk yang Triscan ini, itu tuh untuk model-model yang punya punya jalur gitu ya, memanjang. Jadi bisa itu piping, bisa itu ducting, ataupun baja ya, eh, steelwork. Ya, nanti dicoba-coba aja. Oke, mungkin kita lanjut dulu aja membahas mengenai mount. So, untuk mount, kita buka untuk mount basicnya dulu. Nah, ini juga mount juga agak sedikit challenging. No. Oke, ini saya share ya untuk PDF-nya. Ya, jadi mount ini seperti yang teman ada yang nanya kemarin ya, gimana cara eh, untuk bikin shaft. Nah, jadi mount ini bisa jadi alternatif ya, bisa jadi solusi untuk pembuatan shaft. Jadi shaft yang dibuat itu bisa vertikal, bisa horizontal sebetulnya, tergantung pipe-nya itu orientasinya seperti apa. Oke, mana dia? Ya, ya kita ke scene satu. Ini ada berapa scene? Banyak ya. Ada 8 scene. Mungkin nanti kita sampai basic dulu aja ya. Untuk yang eh, berikutnya nanti nanti aja dibahas ya. Kita coba sampai basic dulu aja hari ini. Yang nggak terlalu banyak. Nah, ini menambahkan support ya. Jadi fungsinya mount itu macam-macam. Intinya dia membuat penguatan pada struktur pada model-model yang sudah kita buat. Ya, semacam semacam support begitu. Nah, untuk mount ya, mount itu yang ini ada Triscan mount tuh ya. Ini teorinya belum kebuka ya. Kita harus harus pilih dulu referensinya. Ya, di sini ada pilihan select select mount start. Jadi kita start dari sini.
Nah, maka kalau kita klik di bagian Steelwork, itu hanya fungsi tertentu aja yang relate dengan Steelwork ini aja yang aktif. Ya. Contoh misalnya, mungkin saya skip dulu ya. Ini pastikan kita milih yang biru ya, jangan jangan milih. Kalau kita milih yang orange, itu kita milih milih Steelwork-nya. Nah, jadi kita pastikan kita milih penampangnya. Di sini klik yang biru, ya, baru nanti aktif di sini. Di sini ada support element, insert support element. Mungkin ini salah, saya taruh, saya klik di sini aja deh. Bentar. Eh, agak challenging ya. Ya nggak apa-apa. Nanti nanti bisa kita move sebetulnya pakai pakai edit dan rotate ini. Nah, kita bisa pilih jenis supportnya. Kalau yang horizontal itu memilih jenis support, kemudian yang vertikal itu variannya. Ya. Nah, kita pilih yang nomor 2 dari kiri dan nomor 6 dari atas. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang ini. Sorry, nomor 2 dari kiri yang ini. Satu, 2, 3, 4. Nah, yang ini ya. Kita pilih. Two channel base support. Lalu orientasinya kita tentukan di sini, pilih yang 90. Ya, yang ini. Klik. Nah, nanti udah jadi seperti itu. Line center of support with the line center. Coba kita move. Nah, jadi khusus eh, buat mount itu ternyata nggak bisa diedit. Jadi untuk ngedit edit yang ini itu hanya untuk objek-objek yang punya jalur seperti pipe, ducting sama steelwork. So kalau misalnya teman-teman mau move ini, nah ini bisa boleh kalau pakai SketchUp, nggak masalah. Kalau pakai move move toolnya aja nggak masalah. Ya contoh, saya move aja, saya pilih dulu biar gampang ya. Nah diarahkan seperti itu. Nah sebenarnya cara lain, nah, bagaimana ya? Ada nggak caranya eh, supaya kita bisa move tepat di persimpangan? Ini kan ada dikasih tanda ya. Ini ada persimpangan di sini. Gimana caranya supaya eh, support ini bisa ada di tengah-tengahnya? Nah, kalau teman-teman pakai yang 2023, itu ada fitur yang namanya, eh saya nggak tahu lupa namanya, tapi ini fitur baru yang namanya pin kalau nggak salah pin. Nanti coba saya konfirmasi lagi ya. Ini. Di 2022 itu nggak ada, ya, 2021, 2022 ke bawah itu nggak ada, hanya ada di 2023. Nah, ini kalau kita lihat, ini kalau kita klik kanan, itu ada yang namanya, eh sorry, mungkin mungkin adanya di komponen ya. Coba saya bikin komponen dulu. Nah, saya lupa di mana aksesnya. Jadi intinya harusnya setiap objek tuh ada ya. So kalau kita move di sini, nah ini ada yang namanya
ditunjukkan ya originnya. Eh, Coba nanti saya coba cek lagi namanya apa, tapi ada yang tahu nggak namanya mungkin? Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu. Itu ada fitur baru sih di SketchUp 2023 ya. Nanti coba kalau misalnya ingat kita akan bahas. Nah, ini ada disediakan origin sebetulnya. Ini tengah-tengahnya ya. Ini tengah-tengahnya. Jadi kalau kita bikin any objek coba apakah ada di setiap. Nah, ini ada titik-titiknya ya. Nah, sebenarnya kita eh, bisa bikin di tengah-tengah dengan cara memindah aksisnya kan. Kemarin kita sudah belajar cara merubah aksis kan. So ini kalau kita double klik, ini ada di ujung sini. Kita bisa rubah aksisnya di tengah-tengah. Ya caranya tinggal hover di sini, jangan diklik. Hover di sini, jangan diklik. Nah, kita baru jalan ke sana. Nanti dia akan eh, define tengah-tengahnya. Ya, ini kalau sudah, coba kita move. Nah, ini ada satu pin di sini yang menandakan originnya. Ini bisa kita ambil sebenarnya, eh, bisa kita jadikan pegangan gitu untuk objek tersebut. So ini sama ya, dia sudah di-define sama Triskeng-nya. Untuk origin dia ada di posisi tertentu yang bisa kita akses. Nah, ini originnya memang sudah diperhitungkan sehingga kalau kita ambil di sini origin, nah ini bisa kita tempatkan secara manual di sini. Ya, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di SketchUp sebelumnya nggak ada nih fitur otomatis transparan ya. Di Mungkin di 2021 itu nggak ada. Tapi 2022 saya kira coba teman-teman cek pada saat di hover diarahkan kursornya dan kita arahkan ke salah satu pin di sini. Entah itu pin origin atau pin ini apakah dia pin endpoint atau pin origin. Apakah dia jadi transparan? Ini akan ngebantu pada saat assembly sebetulnya. Ya, seperti itu. Oke, kita pindah dulu ke attach channel to support. Aktifkan mount tool lagi, ya. Kemudian arahkan di supportnya. Ini agak sedikit challenging juga. Klik, hmm, generate straight profile. Ya, kita bikin supportnya ke bawah. Kalau teman-teman mau, kita bisa rubah standarnya. Jadi sebenarnya ini eh, bisa diatur lagi, mau jenisnya seperti apa, mau seperti itu atau seperti ini. Ya, saya pilih yang paling kiri aja. Nah, kemudian kita tinggal arahkan, misalnya 400 milimeter, ketik 400 milimeter, atau, nah ini arahkan, kita bisa nge-reference ya, untuk eh, N-nya itu seperti apa, sampai mana. Nah, karena di modul dimintanya eksak, 400 milimeter atau 4 cm, kita ketik 400 mm. Ya, seperti itu. Oke.
Lalu kita sekarang coba menambahkan channel pada channel. Ya, ini karena kita mau mulai dari sini, ya, kalau kita lihat reviewnya, kita mulai dari ujung sini. So, kita eh, klik sisi kirinya, ya. Lalu pilih yang eh, straight profile. Jadi kita tinggal ambil posisi di sini, ya. Teman-teman silakan kalau mau otak-atik dua ini ya. Nah, ini bisa kita langsung arahkan ke sana. Attach fitting to channel. Nah, tadi. Oke. Aktifkan lagi mount tool, ya. Kemudian kita klik bagian sisi kiri, lalu pilih fitting. Ini ada fitting. Nah, ini ada. Kemudian kita klik di sisi satunya. Nanti dia akan otomatis menyesuaikan. Kita bisa pilih jenisnya. Mungkin kita pilih sesuai modul aja ya. Pilih nomor, sorry. Nah, ini kan terlalu banyak ya kalau misalnya cuma satu yang terpilih ya. Akan ada banyak sekali eh, fitting yang available di sini. Supaya nggak salah, kita bisa filter. Kita bisa filter dengan cara mengarahkan ke sisi yang lain sehingga jumlahnya jadi sedikit yang hanya sesuai dengan apa ditampilkan hanya fitting-fitting yang kompatibel dengan penampang yang kita sudah pilih. Ya, itu ditunjukkan dengan warna orange seperti itu. Nah, kalau di modul kita diminta untuk memilih nomor satu dari kiri yang ini, oke. Kemudian tipenya C41. 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 Nomor 4 dari atas. Satu, 2, 3, 4. Nah, yang ini ya. Lalu tinggal diklik. Kita sudah punya fittingnya seperti itu. Copy element and align with channel. Ya, sekarang kita pilih eh, support dan eh, support dan channelnya. Ya, pilih seperti biasa aja dengan boleh dengan kontrol, boleh dengan shift ya. Misalnya ini, kemudian ini. So support dengan channelnya kita pilih. Lalu kita copy. Nah, karena dia bukan eh, dia objek mount, untuk kopinya bisa menggunakan move copy ya. Move, tekan kontrol sekali, kemudian kita copy ke mana ya? Sorry, center of channel. Atau kita copy sini aja deh, ya, sampai ujung sini aja. Sarah Sumbu X ini kayak copy biasa aja, ya. Nah, seperti itu. Dan sekarang kita edit and rotate. Sorry.
kita taruh di bagian sini misalnya. Sorry, kita copy lagi aja ya. Jadi kita copy lagi di sini. Nah, kemudian kita tambahkan fitting di sini. Klik, tambahkan fitting, kita filter, eh, kita klik lagi. Ya, seperti itu. Ya, oke. Sekarang kita bisa tambahkan pipe clip namanya. Ya. Kalau kita lihat di sini ada pipa ya, pipanya masih gantung. Eh, so kita akan buat eh, istilahnya kayak shaft-nya gitu ya untuk menahan pipa ini ke strukturnya. Ya. Nah, kita bisa gunakan mount tool. Ya. Lalu pilih referensinya kita atur dulu, klik. Nah, di sini ada gantungan insert pipe clip. Nah, nanti kita arahkan aja ke hmm, sebentar, cek dulu ya. Kita klik di sini, kemudian klik insert pipe clip. Oh, dipilih dulu pipe-nya. Ya, diklik dulu aja pipe-nya. Nah, baru nanti eh, untuk orientasinya juga kita klik lagi aja. Ya, kemudian untuk arah X-nya diklik lagi. Kemudian ini kita klik lagi. Sorry. Oke, saya kita ulangi ya. Klik, klik. Ya, untuk diameternya kita matchkan aja dengan ini ya. Jadi bukan bukan hovernya bukan di sini, tapi hovernya di sisinya. Bentar. Hmm, gimana itu? Coba. Nanti mudah-mudahan ada recovernya. Ya, jadi ini memang khusus untuk pipe ya. Mungkin kita bikin di mana nih? Di sini ya. Ya, kita ulangin lagi. Eh, Pipe, cover di sini, klik. Coba. Harusnya diameternya bisa menyesuaikan nih. Cuma kita eh, coba-coba lagi ya. Ya, kita klik di sini, diameternya coba. Kemudian untuk orientasinya pilih di sini. Nanti dia akan menyesuaikan sendiri. Lalu supaya dia match, klik di sini. Oke, coba mesti dipilih ya kategorinya, jadi memang nggak bisa otomatis. Saya adu dulu teman-teman. Kalau di modul ditentukan itu ada ukurannya NPS 8 inch. Ulangin ya, klik pipe strap. Ini
Kategorinya pipe straight, pipe clip, size NPS 8 inci. Ya, mungkin cari aja yang 8 inci ya. Mungkin yang ini. Ya, kemudian klik di sini, klik lagi, kemudian klik lagi. Nanti dia akan, kita coba lagi bikin satu kali lagi ya. Klik di sini, klik, kemudian 8 inci. Cari yang 8 inci. Yang sebelah kanan ini metrik, metrik. Ntar dicoba-coba sendiri ya. Jadi tinggal diklik-klik aja untuk penempatannya dia akan otomatis menyesuaikan eh, dengan ukuran ininya. Oke, kita ke scene 7. Nanti teman-teman di sini coba sendiri aja di ini ya, di setelah kita kuliah aja. Oke, klik lagi ya karena ini masih relate sama pipe. eh, kita pilih yang mau. Kita sekarang pilih yang pipe clip atau bottom right. Nah, nanti dia akan menyesuaikan lagi. eh, Jenisnya akan berbeda lagi ya. Saya escape dulu, ulangin dari awal. Ya, jadi antara kalau kita hover di sini dengan hover di penampang yang seperti ini, itu nanti jenisnya beda lagi nanti. Dia akan menyesuaikan. Nah, kita sekarang pilih yang nomor 4 dari kiri dan, sorry, nomor 4 dari kiri, sebentar. Satu, dua, tiga, empat. Atau yang ini? Oh, yang ini salah. Di modul itu salah. Kalau di sini itu yang kelima. Di modul bilangnya nomor 4, ya kan? Threaded Road Pipe Support. Yang nomor 4 di sini block block clamp, bukan threaded rod. Mungkin nanti ada yang ya either 5 atau 6 atau 7. Yang mana yang benar? Ya, yang 4 aja deh. Sorry. Kita ulangin lagi. Ini nggak disebutin ya untuk ukurannya. Saya double klik di sini, kemudian double klik di sini. Ya, jadi untuk yang mount, eh, intinya kita tinggal tinggal klik apa pipe-nya, nanti dia akan menyesuaikan. Nah, seperti itu. Jadi contohnya kalau misalnya kita klik di sini, ini ada pipe clip. Nah, ini kan kalau kita nggak ada yang eh, nanti sebentar, ini saya jelaskan sedikit-sedikit ya. Kalau kita klik, lalu kita pilih pilih pipe clip, ini banyak sekali ya filternya cukup banyak. Nah, supaya pilihannya ini bisa apa nggak semua ditampilkan,
kita filter. Seperti waktu kita bikin fitting ya. Nah, filternya dengan cara menghover di sini. Nanti eh, dia akan menyesuaikan untuk ukuran pipe ini itu yang tersedia yang berapa gitu ya. Nah, di sini kebetulan tersedia cuma satu. Nah, kalau sudah di double klik aja. Klik-klik, nanti dia otomatis akan menyesuaikan. Kalau kita nggak double klik, misalnya eh, kita klik di sini, nah kita perlu menyesuaikan lagi orientasinya. Ya, kemudian horizontalnya, lalu klik di sini. Tapi kalau double klik aja di pipe-nya, ya, jadi untuk memilih pipe-nya itu untuk memfilter, kemudian double klik itu langsung untuk bikin ininya, klipnya. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, mungkin oh maaf teman-teman, ini kayaknya dari bawah, jadi salah ya. Untuk yang ini itu bukan dari atas perintahnya, tapi dari bawah. Oke, kita ulangin ya. Jadi eh, klik mount, ya, kita yang bawah ini diklik. Nah, ini tinggal difilter pakai ini. Ya, cuma tersedia dua ini. Ya, kalau mau di double klik aja. Nah, dia akan ke mount seperti itu. Jadi beda ya kalau kita hover dari atas, kemudian pipanya ada di bawah, dengan kita eh, hover di bawah, pipanya ada di atasnya, itu hasilnya beda. Ya, silakan nanti dicoba sendiri untuk maunya. Oke, saya kira untuk hari ini, sebentar saya cek dulu ya untuk silabusnya apakah sudah. Oh, berarti kurang report ya. Kalau kita lihat di sini ini sebenarnya ada mount advance. Ya, coba kita lihat mount advance. Tadi kita kan mulainya jam 9.15 ya. 7.15, so mungkin kita selesainya agak mundur juga. Nah, jadi untuk yang mount ini itu sebetulnya sama ya, untuk hanya untuk mengedit aja. Ya, memang nggak semua mount bisa kita edit. Ya, seperti contohnya kayak support tadi itu nggak bisa diedit ya. Ini edit and rotate. Nah, ini pastikan mountnya dalam keadaan aktif. Oke, angka satunya mana? Ini ada 158. Ya, ini white yang putih ya. Kemudian, eh, nah ini kita bisa pindahkan ya semua semua eh, karena ini steel ya. Ini kita bisa, oh, sorry, ini kita bisa gerakan ya, misalnya aksis seperti ini. Nanti dia akan menyesuaikan tuh ya. Atau kita klik di sini, kemudian kita ambil yang ini. Nah, ini bisa kita maju mundur supaya yang lain. Mungkin ini kita nanti aja ya, nanti aja karena udah udah apa namanya sudah 2 jam. Kayaknya kita latihan dulu aja yang sudahnya karena cukup 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 sulit ya. Jadi nanti teman-teman latihan dulu aja. Nah, pada dasarnya ini sama dengan yang steelwork tadi. Ya. Kita tinggal klik aja mana yang mau
mau diubah, anggap aja ini seperti steel work, ya, ini diklik misalnya mau diperpanjang ya, tentunya ini tinggal di hover aja bagian face-nya. Nah, ini bisa diklik di sini, gitu ya. Ya, silakan nanti eh, coba bermain-main aja dengan edit ini. Ya, sulit ya, ya sulit. Karena memang nanti teman-teman akan mendapatkan yang lebih mudah sih di di software BIM yang sesungguhnya. Baik, insya Allah besok kita akan sambung sebelum kita lanjut ke reference based modeling. Jadi reference based modeling ini lebih lebih ringan ya, lebih lebih mudah dipahami. So mungkin sebelum ini nanti kita akan eh, apa eh, bahas mengenai report ya, atau scheduling dari model yang ada di sini. Jadi untuk scheduling sebenarnya ini toolsnya yang ada yang namanya sorry, uh, Triskeng list ya, Triskeng list. Jadi kita pilih nanti eh, kita mau apa, mau ada tiga jenis structural analysis elemen, lalu ada mount elemen. Kalau mau dibikin schedule-nya tinggal diklik, nanti ini bisa dilempar ke Excel gitu ya. Nanti kita pelajarin besok aja deh. Jadi nanti antara antara yang di sini, jadi kita bisa ngerubah tuh apa namanya jenis-jenis ya. Ini tuh mirip apa ya? Mirip outliner kalau di SketchUp. Ya, kalau kita klik di sini, maka ter-highlight di sana. Ya. Mungkin kita bahas besok aja ya untuk ininya. Nanti silakan teman-teman untuk latihan dulu. Oke, ada pertanyaan? Ini saya stop.